Kamu sekarang jualan di sosial media, tapi susah juga lakunya, atau bahkan nggak laku-laku. Nah, bisa jadi kamu nggak tahu 3 jenis audiens yang ada di sosial media. Nah, apa aja itu? Nah, selengkapnya saya akan bahas di video ini. Halo, balik lagi saya Bram, dan di video ini saya akan bahas 3 jenis audiens yang ada di sosial media. Oke, tapi sebelum saya bahas lebih dalam, buat kamu yang baru nonton di channel ini atau bahkan belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah buat kamu untuk bisa lebih banyak lagi belajar tentang digital marketing, sosial media marketing, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk deh. Mulai perlahan-lahan kita masuk ke materinya. Nah, sekarang coba bayangin deh, pernah nggak sih kepikiran bahwa kita bikin konten di sosial media itu buat apa? Kita jualan di sosial media itu gimana sih, blueprintnya itu gimana gitu kan? Banyak orang di sana yang asal jualan di sosial media, yang mereka menganggap, ya sudahlah, kalau di Instagram aku jualan di Instagram gitu misalkan ya. Aku jualan di Instagram, aku upload foto, ya sudah, nanti akan laku sendiri. Aku misalkan upload video di TikTok, ya sudah, nanti akan viral sendiri, akan laku sendiri gitu. Iya, itu dulu ya. Sekarang udah berbeda ya. Semakin kesini ya, semakin kesini kompetitor semakin banyak, yang jualan semakin banyak. Kita mau nggak mau dituntut yang namanya kreatif, kita mau nggak mau dituntut harus tahu apa yang harus kita posting di sosial media kita, ya kan? Nah, kalau misalkan kamu berpikir deh, ya terserah sih mas, kan kalau misalkan jualan di sosial media kan emang gitu aja, kita upload foto, bikin foto yang menarik, langsung upload kan gitu. Iya sih, tapi kan ada beberapa proses di dalamnya. Gini deh, kita mikir sekarang deh. Kenapa sih sosial media itu diciptakan? Kenapa? Ya, yang pertama, sosial media itu diciptakan karena memang tempatnya untuk berjejaring, ya, berjejaring, bukan untuk jualan, ya. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube itu diciptakan untuk kita berjejaring. Ya, namanya aja sosial media ya, yang menghubungkan antar manusia satu dan manusia yang lainnya lewat dunia maya, ya kan? Yang dimana kita di sana bisa ya nge-like kontennya orang, komen kontennya orang, ya berinteraksi lah ya, berinteraksi di dunia maya ya. Itu dulu konsep dari sosial media. Nah, sekarang kalau ujuk-ujuk kita jualan di sosial media, ya kan? Kira-kira siapa yang mau nonton konten kita? Siapa yang mau nge-like konten kita? Siapa yang mau komen dari konten kita yang jualan? Ibaratkan gini, kamu lagi nongkrong di kafe, kamu lagi nongkrong di kafe deh misalkan. Tiba-tiba ada SPG atau sales datang nawarin kamu sesuatu. Gimana perasaanmu? Nggak enak kan? Risih kan? Ya. Tiba-tiba kamu pasti merasa, ih apaan sih ini? Gitu. Pasti, aduh sales lagi dijualin, nggak mau, sana-sana, nggak deh mas, terima kasih. Nah biasanya kan gitu, ya kan? Sama. Di sosial media itu lebih begitu juga, karena isi dari sosial media yaitu manusia-manusia dengan psikologis yang sama. Mereka nggak mau kalau dijualin. Kita sendiri loh kalau dijualin itu lo nggak mau. Iya toh, jujur aja deh, ya kan? Kalau kita sendiri nggak mau dijualin, ya kita ya jangan jualin ke orang, kan gitu. Ya kan? Itu dulu konsepnya. Jadi sosial media itu bukan untuk jualan pada dasarnya. Sosial media digunakan untuk berinteraksi. Kalau misalkan kamu buat konten di sosial media yang isinya itu langsung jualan, ya susah lakunya. Bisa sih bisa, tapi susah banget gitu ya. Oke, sekarang kita mulai deh bahas deh ya 3 jenis audiens yang ada di sosial media. Kenapa kamu harus tahu ini? Karena kalau kamu tahu ini, nanti kamu akan tahu kamu harus bikin konten seperti apa dan apa yang harus kamu lakukan nanti di sosial mediamu itu tadi. Yang pertama adalah audiens yang cold, ya, audiens yang dingin, audiens atau follower atau orang-orang yang belum kenal siapa kita, belum tahu produk kita, belum tahu brand kita, ya, belum tahu siapa kita lah, ya, orang asing di sana, ya, orang asing belum tahu siapa kita, ya, itu yang dinamakan cold audience, ya kan? Jadi kalau misalkan nih kita ujuk-ujuk nih brand baru, ya kan, mulai dari 0 followers, deh, misalkan ya, terus kita buat konten langsung jualan, yang mana kita buat konten dan yang akan dilihat sama orang asing, sama cold audience ini. Kira-kira tanggapan mereka gimana? Ya cuek lah tanggapan mereka. Ya dibiarin lah postingan kita, ya kan? Karena mereka masih cold audience. Karena kita berkomunikasi sama orang asing yang belum kenal sama kita, ya. Apalagi ujuk-ujuk kita langsung jualan ke mereka. Ya nggak akan ditanggapin dong, ya kan? Kayak gitu kan. Jadi
Cold audience itu adalah orang yang belum kenal kita ya. Oke, itu cold audience. Lalu yang kedua adalah warm audience. Nah, warm audience ini adalah orang-orang yang sudah tahu siapa kita, yang sudah kenal siapa kita, tapi mereka ini belum bertransaksi, ya. Mereka ini belum bertransaksi dengan kita, ya. Contohnya follower itu juga termasuk, ya, warm audience. Orang-orang yang nge-like, orang-orang yang komen konten kita, orang-orang yang nonton konten kita sampai selesai di video misalkan, orang-orang yang sering nge-share konten-konten kita ke story-nya, ke WhatsApp-nya, ke teman-temannya dan lain sebagainya. Ini orang-orang ini adalah orang-orang yang warm audience, ya, atau juga dia termasuk yang sering DM-DM-an sama kita. Itu juga termasuk warm audience. Mereka sudah kenal tapi mereka belum pernah bertransaksi sama kita. Nah, bagaimana caranya mengubah dari cold audience ke warm audience, ya? Jadi orang yang nggak kenal jadi kenal. Tugasmu yang harus kamu lakukan adalah bikin konten edukasi, salah satunya. Ya, salah satunya kamu harus bikin konten edukasi. Dengan kamu bikin konten edukasi, ya, akan ada audiens, akan ada orang-orang yang akan tertarik dengan kontenmu itu tadi. Yang otomatis mereka akan lihat kontenmu, mereka akan nge-like kontenmu, mereka akan komen kontenmu, mereka akan follow akunmu. Ya, minimal mereka akan nge-like kontenmu, mereka sudah termasuk warm audience. Ya, itu dulu. Oke, jadi bagaimana caranya mengubah dari cold ke warm adalah buat konten edukasi. Contohnya, kalau misalkan kamu jualan skincare, ya sudah, bikin konten tentang skincare, bikin konten cara misalkan 3 cara menghilangkan jerawat. Mau kamu buat di Instagram, mau kamu buat di TikTok, mau kamu buat di YouTube dan lain sebagainya, bebas. Yang penting kamu bikin konten edukasi. Kamu mengenalkan ke mereka siapa kamu lewat kontenmu. Ya, jadi yang harus kamu lakukan adalah kamu harus membuat konten. Supaya apa? Supaya dari orang asik ini, cold audience ini, mereka kenal dulu deh sama kamu. Mereka tahu dulu deh kontenmu. Itu dulu tugasmu. Ya, itu caranya mengubah dari cold ke warm audience. Oke? Karena tugas yang paling berat sih sebenarnya adalah dari cold ke warm. Karena sekalinya mereka sudah masuk ke warm, itu gampang banget kalau misalkan kita jualin sih. Tapi oke, itu next ya. Itu yang kedua tadi. Yang pertama kan tadi cold audience, yang kedua adalah warm audience. Nah, yang ketiga adalah hot audience. Nah, hot audience ini adalah mereka yang sudah pernah beli sama kita. Nah, bedanya sama warm tadi, kalau warm kan mereka sudah kenal tapi belum pernah bertransaksi. Tapi kalau hot, mereka sudah pernah beli sekali atau bahkan beli berkali-kali. Ini adalah orang-orang yang harus kita jaga, orang-orang yang harus kita maintain banget. Ya, saran saya nih ya, saran saya sendiri. Kalau misalkan ya, studi kasusnya adalah kamu jualan skincare, ya. Kamu misalkan jualan skincare, ya sudah, dari cold ke warmnya, kamu bikin konten sharing-sharing tentang skincare, kamu jawabin konten mereka, kamu jawabin komen-komen mereka, komen-komen mereka kamu jadiin di konten juga bisa, ya kan? Yang penting ubah dulu. Nah, dari warm ke hot, baru deh kamu pelan-pelan nih mengubah nih. Pelan-pelannya bagaimana? Bagaimana caranya mengubah dari warm ke hot? Kurang lebih sama seperti yang caranya di cold ke warm. Cuma kamu bikin konten yang berbeda. Contoh, kalau misalkan tadi konten yang pertama, kamu bikin konten 3 cara menghilangkan jerawat. Yang pertama misalkan kamu jelasin cara cuci muka yang benar gimana. Yang kedua, yang ketiga jelasin seperti apa. Aku juga nggak tahu ya cara menghilangkan jerawat secara cepat ya. Nah, kamu bikin konten ya seperti itu, oke? Itu akan mengubah dari cold ke warm. Nah, warm ke hot, kontennya seperti ini. Kenapa kamu harus pakai skincare yang ada kandungan ininya? Nah, misalkan aku nggak tahu ada kandungan apa, misalkan yang ada kandungan beardness-nya, misalkan seperti itu, ya. Nah, nanti jelasin kalau kamu pakai kandungan skincare yang ada kandungan beardness, itu akan bisa membantu wajah kamu akan cepat glowing. Nah, kalau kamu mencari skincare yang ada kandungan beardness, ini aku punya nih skincare-nya namanya ini. Nah, itu akan mengubah dari warm ke hot. Ya, biasanya yang akan menonton konten ini lebih dalam sampai selesai itu adalah mereka yang sudah kenal sama kamu, karena kamu dinilai sama orang-orang yang warm ini tadi, orang-orang yang sudah kenal sama kamu. Mereka mengenalmu sebagai orang yang oke, ini orang ini jago nih masalah skincare. Yaudah deh, aku ikuti deh kata-kata dia, gitu kan. Jadi itu ya. Jadi jualan di sosial media itu nggak ujuk-ujuk kita tiba-tiba langsung upload foto, jualan, upload produknya, langsung kita berharap laku. Iya, kalau misalkan 5 tahun yang lalu itu bisa. Ya, bisa banget. Tapi kalau udah masuk ke 2021, 2022, apalagi terus sampai ke depan nanti,
Ya kalau kita hanya mengandalkan seperti itu susah ya. Kompetitor kita tuh banyak yang jualan di sosial media itu luar biasa banyak ya. Makanya itu ya. Kalau kamu tahu nih 3 konsep nih yang sudah saya ceritakan tadi, cold audience, warm audience, hot audience ya. Itu kamu akan tahu bagaimana cara membuat kontennya. Nah, oh ya tadi ada yang lupa. Kalau misalkan ya hot audience tadi, orang-orang yang sudah pernah beli, harus kamu apakan nih orang-orang ini? Kalau sudah menemukan orang-orang yang hot audience ya, kamu kumpulkan di satu tempat ya. Bisa itu grup Facebook, bisa itu grup Telegram, atau grup-grup yang lain lah, bikin komunitasnya. Ya, jadi komunitas ini kamu bikin supaya apa? Supaya nanti di situ kamu bisa sharing-sharing lagi lebih dalam tentang dunia skincare. Atau bisa juga jadiin mereka resellermu. Kalau misalkan kamu punya brand sendiri. Atau kalau misalkan kamu jadi distributor dari skincare apa, ya biar mereka jadi agenmu gitu misalkan. Atau reseller atau bawah-bawahnya gitulah ya. Seperti itu. Jadi dengan kamu buat komunitas ini, wadah seperti ini, biar kamu itu bisa berkomunikasi ya. Dan mereka kalau misalkan skincare-nya habis, mereka belinya ke kamu gitu ya. Kalau misalkan akhirnya mereka merasakan manfaatnya, ya sudah deh, akhirnya mereka mau jualin juga skincare-nya. Gitu caranya. Jadi orang-orang yang sudah pernah beli itu di-maintain dengan baik, bikinkan wadahnya ya. Ya sudah, kamu akan komunikasi terus sama mereka di sana karena itulah tambang emasmu. Oke, karena itulah orang-orang sudah kenal, orang-orang sudah beli. Ya silahkan prospekkan lagi ke mereka. Nggak usah kamu capek-capek setiap hari cari orang baru, cari orang baru, cari orang baru. Kamu manfaatkan nih orang-orang yang sudah pernah beli. Orang-orang yang sudah pernah beli ini, hot audience ini jangan sekali beli langsung mereka dicuekin. Jangan. Ya, 1 bulan setelah mereka pembelian misalkan ya, ditanyain lagi gimana hasil skincare-nya kemarin, udah waktunya habis nih, aku kasih promo gitu misalkan kayak gitu. Jadi orang-orang yang sudah pernah beli itu akan lebih mudah untuk beli lagi ke kamu karena mereka sudah percaya loh sama kamu daripada kamu nyari orang baru gitu kan. Oke, jadi begitu ya, tiga jenis audiens yang harus kamu pahami di sosial media itu seperti apa. Saya ulangi lagi, ada cold audience, warm audience, dan hot audience. Jadi semoga dari video ini kamu paham, kamu harus ngapain di sosial media biar jualanmu laku ya. Dan jangan lupa untuk like konten ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalkan kamu suka dengan materinya. Dan komen kalau misalkan kamu ada pertanyaan tentang sosial media marketing atau digital marketing ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Aku udah ingetin lagi di awal deh ya. Aku ingetin lagi deh sekarang. Jangan lupa subscribe biar kamu nggak ketinggalan ilmu-ilmu tentang digital marketing lainnya. Oke, mungkin segitu aja. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.